Adik-adik, sebelum kita mengikuti acara ini, silakan kalian isi absen di kolom komentar. Tuliskan nama dan usia kalian. Selamat mengikuti program Mitspa Sunday School. Tuhan Yesus memberkati. Dimohon untuk bisa turun dulu. Pelan-pelan ya, nggak usah lari-lari. Pelan-pelan saja. Oke, yang lainnya kelas 1, 2, 3, 4, 5 tetap di posisinya masing-masing ya. Masing-masing, tidak berpindah tempat. Duduk yang baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Duduknya yang baik. Jangan. Ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bagaimana sikap berdoa yang baik? Yuk, sikap doa yang baik. Kelas 5. Oke. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa atas berkah dan kasih karunia-Mu Tuhan. Hingga pada hari ini kami dapat beribadah kembali ya Bapa, beribadah bersama teman-teman kami ya Bapa. Masih dapat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Kau berkati, kiranya firman-Mu dapat menjadi pedoman untuk kehidupan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Kau siapkan hati kami Tuhan, haleluya, amin. Oke. Masih semangat ya? Ya masih gitu. Masih semangat? Bagus. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tentang apa ya hari ini firman Tuhan? Oke, nah tentang kesetiaan. Ya, masih di kesetiaan. Sekarang hari ini kesetiaan tentang siapa sih Miss Vina? Ada yang tahu? Nah, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di Daniel 6 ayatnya yang ke-13 sampai 29. Ayo, Alkitabnya dibuka Daniel 6 ayat 13 sampai ke 29. Yang sudah menemukan bisa maju ke depan untuk membacakan ayatnya.
namanya? Ya, ayo Abraham. Maju ke depan. Yo, yang sudah. Siapa lagi selain Abraham yang sudah menemukan ayatnya? Ya, silakan maju. Joshua maju, Joshua. Sudah, Daniel 6 ayat 13 sampai 29. Ayo sayang, maju. Ayatnya yang ke-13 sampai 29. Bacanya 2 ayat. Oke. Ada lagi nih yang bawa kita? Ya, sudah menemukan? Maju ya, silakan. Ya, maju. Pelan-pelan. Oke. Baca ayatnya satu-satu ya, baris yang rapi, maju. Nah, baca ayatnya satu-satu ya, dimulai dari Samuel, ayat yang ke-13. Sudah menemukan Samuel? Sudah? Daniel 6, ayo semuanya. Yang lainnya mendengarkan ya, yang tidak membawa kitab. Mendengarkan. Kemudian mereka terhadap raja dan menyatakan kepada tentang ia, serangan raja, bukanlah tuanku mengeluhnya dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa, permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jawab saja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat disebut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku buatkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Maka sangat sedihlah ia, dan ia menangis doanya Enggak. Aku tentang apa? Nanti kamu si firmannya itu akan kamu dapat pesan dari firman yang dapat disampaikan. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, baju dialah putranya lepaskan. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada gua itu. Lalu raja mengikat itu dengan cincin mencerainya dan mengirim para pembesarnya supaya dikasih kepadanya. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malam itu. Ia tidak menyuruh penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan ketika ia sampai dekat sebuah singa
Allahmu yang kau sembah betul apakah ia melepaskan engkau dari imannya itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, katakanlah untukmu. Allah telah mengutus malaikatnya untuk mematikan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tapi juga bersalah Tuanku, karena aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacita raja, dan dia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak buka apa-apa padanya, karena ia percaya pada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambilnya orang-orangnya dan Daniel dan dilemparkan ke dalam gua, baik mereka maupun anak-anak dan istri mereka berbagi sampai terus singa-singa itu mereka akan menemukan tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Ininya bertambahlah saudara-saudaramu bersama-sama ini memberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan kuasai orang bersatu menyembah kepada Allah dan Dia, sebab Dialah Allah yang hidup kekal untuk selama-lamanya. Perintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia akan dan mengubah dan mengubah dan di bumi Dia telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores. Ya, silakan boleh duduk kembali. Terima kasih. Nah, berarti hari ini kesediaan tentang siapa ya? Daniel. Ada yang masih ingat nggak? Ada yang tahu nggak cerita tentang Daniel di Gua Singa? Ada? Ada yang sudah pernah dengar? Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang, nah, ini tadi yang dibacakan sama teman-teman kalian, yaitu Daniel dan juga Raja Darius. Ya, Raja Darius adalah raja di Babylon atau Babel, dan Raja Darius adalah raja yang baik hati. Dan Daniel di sini, lihat ya, Daniel adalah orang yang baik hati, terus setia akan Tuhan, betul, berani, dan juga taat akan Tuhan. Nah, di sini Daniel itu setia akan Tuhan. Kenapa kok Daniel setia akan Tuhan? Karena Daniel itu selalu berdoa. Di dalam Alkitab tadi dibicarakan bahwa Daniel berdoa satu hari berapa kali? 3 kali. Bagus. Nah, satu hari 3 kali. Nah, di situ Raja Darius itu seneng banget sama Daniel. Kayak Daniel itu sudah menjadi orang kepercayaannya Raja Darius. Ya, Raja Darius itu pokoknya seneng banget sama Daniel. Percaya sekali apa yang dikatakan Daniel, selalu dipercaya. Oke, selanjutnya. Ya, nah karena Daniel ini orang yang baik hati. Selanjutnya Miss Grace. Nah, karena Daniel ini orang yang baik hati, pasti orang yang baik hati, taat akan Tuhan, itu pasti ada saja yang tidak suka dengan Daniel. Ya, ada yang tidak suka dengan Daniel. Karena apa? Karena mereka iri. Kenapa kok Daniel sih yang disayangi sama Raja Darius? Kenapa kok tidak saya? Kenapa kok Daniel? Selalu Daniel. Ya. Selanjutnya, Miss Grace. Nah. Ya,
sebentar ya. Nah, ini dia. Ini adalah orang-orang yang tidak menyukai Daniel. Tidak menyukai karena Daniel adalah orang kepercayaannya Raja Darius. Nah, maka dari itu mereka tidak suka. Mereka membuat suatu taktik. Bagaimana caranya biar Daniel ini dihukum? Bagaimana caranya biar Daniel ini disalah-salahkan sama Raja Darius? Gitu. Makanya di sini di gambar yang ketiga ada 3 orang itu membawa surat. Membawa surat itu isinya larangan untuk memohon kepada dewa atau manusia siapapun kecuali Raja Darius. Nah, mereka mencari-cari kesalahannya Darius ini apa ya? Darius ini kenapa ya kok nggak ada kekurangannya? Jadi mereka bertiga ini mencari-cari apa saja kesalahannya Darius. Apa kesalahannya Daniel? Mohon maaf, kesalahannya Daniel. Ternyata Daniel suka berdoa kepada Tuhan. Nah, maka dari itu 3 orang ini berencana untuk membuat larangan. Nah, larangannya apa? Selanjutnya, larangannya itu tadi sudah dibacakan di Alkitab. Ya, tidak boleh memohon kepada dewa atau manusia lain selama 30 tahun loh. 30 hari. Nah, tidak boleh berdoa selama 30 hari. Nah, di situ apakah yang dilakukan Daniel? Apakah Daniel menuruti? Saya tidak berdoa deh, karena ada larangan tidak boleh berdoa. Ya udah, saya nggak berdoa gitu. Apakah Daniel seperti itu? Tidak. Terus Daniel seperti apa dong? Tetap berdoa. Oke, Daniel tetap berdoa. Dia di pagi hari dia tetap berdoa sebanyak 3 kali. Oke, selanjutnya. Nah, lalu 3 orang ini langsung pergi ke Raja Darius, memberitahu Raja Darius. Nih. Nah, ini orang yang jahat-jahat tadi ya berencana untuk mengajukan larangan kepada Raja Darius. Nah, di sini Raja Darius berpikir, kenapa ya kok tidak boleh berdoa? Kenapa ya? Tapi orang-orang ini adalah juga wali-wali siapa? Raja Darius. Jadi mereka juga, Raja Darius berpikir bahwa itu adalah permintaan dari rakyatnya. Nah, barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kecuali pada tuanku raja, kecuali pada raja siapa? Oke, kecuali pada Raja Darius, maka dia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ya, ada gua singa yang singanya bukan cuma hanya 1, singanya banyak, ada 2, 3, 4, bahkan banyak sekali. Iya. Nah, setelah orang-orang jahat ini bilang ke Raja Darius, jangan ada yang berdoa Raja Darius. Nanti kalau berdoa dibuang ke gua singa. Lalu orang-orang ini pergi ke rumahnya Daniel. Mereka sudah tahu bahwa Daniel pasti akan berdoa. Walaupun ada larangan, mereka pasti akan berdoa. Daniel pasti akan berdoa. Nah, di sana mereka bertiga memergoki Daniel sedang berdoa. Ya. Padahal sudah ada larangan tersebut. Padahal sudah ada larangan, tapi Daniel tetap berdoa. Terus apa yang? Nah, ini. Ya, di belakang itu ada 3 orang yang tadi. Mereka memergoki Daniel tetap berdoa. Nah, selanjutnya Miss Grace. Selanjutnya, mereka membawa Daniel kepada Raja Darius dan dia bilang, Raja, dia tetap berdoa walaupun masih ada larangan, walaupun sudah ditetapkan larangan tidak boleh berdoa, tidak boleh memohon kecuali kepada Raja Darius. Terus apa yang dilakukan Raja Darius?
Padahal Raja Darius sangat sayang sekali sama Daniel. Raja Darius percaya sekali sama Daniel. Apa yang dilakukan? Raja Darius sedih. Raja Darius bingung bagaimana harus menolong Daniel. Nah, bagaimana ya caranya biar saya bisa menolong Daniel? Tapi ketiga orang itu sudah menduga bahwa Raja Darius akan menolong Daniel. Maka dari itu, selanjutnya Miss, maka dari itu mereka bilang, Tuanku, jika sudah ada keputusan, itu tidak boleh dirubah-rubah, ya. Karena Raja Darius tadi sudah setuju bahwa ya, oke, tidak apa-apa, ada larangan seperti ini. Tapi ternyata Daniel mengingkari. Oke. Nah, terpaksa deh Raja Darius tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Raja Darius menyerahkan Daniel untuk diantar ke gua singa, Nah, selanjutnya Miss. Nah, ini. Tapi dengan kata-kata seperti ini, Raja Darius dengan berat hati dan sambil bilang, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Siapa Allahnya siapa Daniel? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Allahnya siapa sih? Oh, Allahnya Daniel saja, bukan Allahnya Hansel juga. Ya, Allah kita. Nah, dengan berat hati Raja Darius membawa Daniel ke gua singa. Nah, saat Raja Darius sudah membawa ke gua singa, Raja Darius gelisah sekali, tidak bisa tidur. Dia selalu memikirkan Daniel, apakah Daniel sudah dimakan singa, apakah Daniel selamat, atau Daniel sudah habis, tidak ada tulangnya, sudah bersih di gua tersebut. Jadi, selanjutnya Miss, pagi sekali Raja Darius langsung ke gua singa tersebut melihat Daniel. Dia melihat Daniel. Dan apa yang dilakukan Daniel di dalam gua tersebut? Iya, Daniel berdoa. Daniel memohon pertolongan kepada Tuhan. Daniel berdoa. Daniel masih bisa berdoa. Daniel masih bisa hidup di gua tersebut walaupun ada singa-singa. Ya, karena apa? Karena Tuhan Yesus mengirimkan. Iya, betul. Tuhan Yesus mengutus malaikat-malaikatnya untuk menutup mulut singa-singanya. Jadi yang maunya mulut singanya itu lapar sekali, tidak diberi makan, next Miss, tidak diberi makan, tidak diberi minum, lapar kan? Ada mangsa nih. Harusnya kalau Daniel masuk, habis ya Daniel. Tapi ini tidak. Kenapa? Karena Daniel tidak bersalah. Daniel tidak bersalah walaupun dilarang untuk berdoa. Didengarkan ya. Walaupun tidak dilarang, dia dilarang untuk berdoa. Dia dilarang untuk menyembah Tuhannya, tapi dia tetap berani walaupun itu resikonya dimasukkan ke gua singa. Selanjutnya, Daniel berani sekali ya. Siapa yang berani kayak Daniel? Wah, ini beneran berani ya. Sudah berdoa apa belum? Berdoa selalu apa enggak kalian? 3 kali sehari? Lebih? Oh puji Tuhan. Karena Daniel ini berdoa mulai dari dia kecil. Ya, mulai dari dia kecil. Bisa saja Daniel belajar berdoa terus memuji Tuhan itu dari usia seperti kalian. Masih usia 8, masih usia 9, sampai saat ini pun Daniel tetap berdoa. Sampai di gua singa pun Daniel tetap berdoa. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar atau tidak mau berdoa seperti itu ya. Nah, Daniel kan difitnah sama 3 orang tadi, ya kan? Akhirnya Raja Darius datang
dan memanggil-manggil Daniel. Daniel, apakah? Iya, Daniel, gitu ya. Selanjutnya, Miss, ternyata waktu memanggil-manggil Daniel, Daniel masih bisa menjawab Raja Darius. Ya Tuanku. Nah, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, sangguplah melepaskan dari singa-singa itu? Daniel menjawab, ya Raja, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa. Ya, karena apa? Karena ternyata aku tidak bersalah dan aku tidak melakukan kejahatan. Ya, jadi kita berdoa itu tidak ada salahnya. Kita harus membiasakan untuk selalu berdoa. Berangkat sekolah berdoa dulu. Terus dari sekolah, sudah sampai sekolah bersyukur, terima kasih Tuhan sudah ada di sekolah, seperti itu ya. Terus next. Nah, selanjutnya, walaupun akhirnya Daniel naik ke atas dong. Daniel naik ke atas dan Raja Darius akhirnya marah. Ternyata Raja Darius dibohongi dan dijebak oleh 3 orang yang tadi. Akhirnya 3 orang yang tadi itu dimasukkan ke gua singa. Iya, tidak hanya 3 orang itu loh, tapi bersama dengan istri dan anak-anaknya. Nah, apa yang terjadi waktu dimasukkan? Iya, langsung dimakan, tulang-tulangnya langsung dipatahkan. Ya, seperti singa-singa yang sangat lapar sekali membutuhkan makanan. Nah, puji Tuhan sekali, Daniel yang berani, taat kepada Tuhan, setia selalu berdoa, masih dilindungi Tuhan Yesus. Nah, maka dari itu kalian semuanya, anak-anak semuanya, jika ada yang membenci kalian, ada yang menjelek-jelekin kalian, tidak usah khawatir, karena ada siapa? Ada Tuhan. Kita tidak punya teman, tidak apa-apa. Tuhan itu juga teman kita, ya kan? Tuhan juga teman kita. Nah, Raja memanggil orang-orang yang tadi mau dimasukkan. Raja juga teman kita, Tuhan juga teman kita. Walaupun seperti Daniel, walaupun Daniel difitnah, dilempar ke gua, tapi Daniel tetap berdoa dan tetap bersama Bapa.